Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak didik sekalian, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali seperti biasa. Di hari Senin pagi kita belajar matematika ya. Semoga hari ini antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar kembali kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali melalui via Zoom ya. Coba semua bisa diaktifkan suara dan gambarnya ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa langsung antum tanya ya. 2 minggu yang lalu siapa yang menonton video kita? Antum semua tonton kan? Tonton kan? Anak tonton juga Ustaz. Yang kan Baik, coba Ana tanya ya. Minggu lalu kita terakhir belajar apa? lingkaran Tentang lingkaran kan? Udah apa aja yang kita pelajari minggu lalu tentang lingkaran? unsur lingkaran lurik, diameter, rumus-rumusnya kan, jari-jarinya. Udah ada 2 contoh minggu lalu kita buat kan? Tentang lingkaran. Jadi bagi yang belum mengerjakan di web itu di Google Form ya boleh dikerjakan lagi ya. Google Form yang minggu lalu. Anak lagi kirim Ustaz. Udah ya, kalau udah berarti bagus ya. Baik, yang minggu lalu juga Ana kasih ini udah kita jelaskan yang antum lihat di layar ya, contoh yang kita cari kelilingnya. Kemudian Ana sampaikan bahwa siapa yang mengerjakan ataupun mencari luas yang diarsir ini, Ana kasih nilai 2 kali mengerjakan latihan ya kan. Ini memang nggak wajib. Jadi ada beberapa dari kawan antum yang mengerjakan latihan tersebut ya. Seperti si Majid kemarin yang pertama ya. Baru ada beberapa lagi yang mengerjakan ya. Baik, anak didik sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjut ya ke pelajaran berikutnya. Sebelum lanjut ke pelajaran berikutnya, untuk kita jelaskan ya sedikit tentang untuk mencari luas. Udah hadir si Majid. Si Majid, mana Majid? Tuh namanya. Ada Ustaz, hadir ya Ustaz. Majid. Coba aktifkan suara antum Majid. Mana si Majid? Gak bisa Ustaz, error. Error suaranya Ustaz. Siapa lagi yang kemarin mengumpul? Yang tentang luas ini. Mencari luas dari contoh ini. Si Ahjaf Firas. Siapa? Baik, coba kita jelasin ya di sini. Untuk mencari yang diarsir ini, luas yang diarsir, berarti kan cuman ini aja ya. Yang 2 lingkaran kecil berarti tidak termasuk ya kan?
Ya kan? Jadi di sini tahapannya untuk mencari ini, mencari luas yang diarsir ini, yaitu yang pertama sekali kita cari luas setengah lingkaran yang besar. Diketahui kan, udah kan diketahui apanya, diameternya, berarti rumusnya apa? Rumusnya apa? Coba jikra, apa rumusnya jikra? Berarti setengah lingkaran nih, mencari luasnya. Iya, Rumusnya 1/2 kali K. Besarnya kok 1/2 kali K? Ini kan luas, kita mau mencari luas ini. Abdalu jikra. L per sama dengan Ah, 2. coba si Set. yang lain. Firdaus, coba Firdaus. Apa yang pertama kita cari ini kalau mencari luasnya? Ini kan setengah lingkaran. Apa rumusnya tadi? Apa rumusnya berarti? Setengah lingkaran. PR kuadrat. Setengah kali pi r kuadrat. Berarti r-nya berapa di sini? Firdaus. Berarti 14 kan? Antum pertama sekali antum cari itu. Ya. Setengah dikali pi r kuadrat, antum cari nilainya, tinggal antum masukkan r-nya 14. Dari mana r-nya 14? Sodi, dari mana r-nya 14? Coba unmute-kan suara antum. Dari mana Sodi? R-nya 14 kata Firdaus tadi ya? R-nya 14 dari mana Sodi? Segitiga yang mana ini? Mana ada segitiga di sini? Sodi. Yang ini kan lingkaran. Ini lingkaran. Yang kita mau cari yang ini aja, yang diarsir. Berarti kita cari dulu yang ini, yang setengah lingkaran ini. Majid bisa suara antum Majid? Bisa kan? Gimana caranya kemarin Majid? Coba antum jelasin Majid. L1 Ah, sama dengan VR kuadrat bagi 2. PR kuadrat bagi 2 ataupun setengah kali PR kuadrat, ya kan kita mencari yang ini dulu, setengah lingkaran ini yang besar. Berarti bagaimana Majid? Lanjut. 22 Ya, lanjut. setengah Setengah, kali pi kali ya, 14 kuadrat 14 kuadrat. Oke. Pi-nya berapa kita pakai pi-nya? 22/7. Iya, 22/7 ya yang kita pakai ya. Ada beberapa kawan antum yang tahapan pengerjaannya benar, tetapi dia menggunakan pi 3,14 sehingga sulit menghitungnya ya. Tapi bisa juga sama juga jawabannya nanti. Kita gunakan 22/7 karena 14 merupakan kelipatan dari 7 ya kan. Oke, lanjut Majid. Jadinya 22 kali 2 kali 14 hasilnya 616. Hasilnya 308. Ya 308 ya, 2 kali 22/7 dikali 14 dikali 14 berarti kan? Iya kan? Oh, setengah. Ya setengah kali 22/7 dikali 14 dikali 14. Baru dicoret 14-nya dengan 7-nya. Baru tinggal 2 berarti kan? Iya, baru berapa hasilnya? Yang luas yang ini? Luas semua Ustaz. Yang setengah lingkaran ini, yang besar ini? Hasilnya 308. 308 kan yang luasnya ini. Baru tinggal kita cari yang luas yang kecil-kecil ini yang 2. Berarti setengah-setengah kan menjadi satu lingkaran. Luas satu lingkaran yang kecil. Rumusnya apa Majid? VR kuadrat. PR kuadrat kan kena menjadi satu lingkaran. Setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran. Iya kan?
Berarti berapa Majid? 22 per 7 kali 22 per 7 kali 7 7 kuadrat. 7 kuadrat. 7-nya dari mana? Hah? 7-nya dari mana? Dari 14 bagi 2. 14 bagi 2 kan, karena ini 7 berarti. Karena ada sini sampai ke sini, sini sampai sini kan tadi 28. Berarti ini kan setengahnya. Berarti ini pun setengahnya juga kan kalau jari-jarinya. Berarti jari-jarinya ini kan berapa? 14. Berarti apa namanya, diameternya ya 14 yang kecil. Berarti jari-jarinya dibagi 2 menjadi 7 kan? Berarti luas yang kecil berapa? Lingkaran yang kecil ini Majid? 154 Ustaz. 154. Oke, udah kita dapat yang besar setengah lingkaran. Udah kita dapat yang satu lingkaran ini. Baru setelah itu kita apai Majid? Luas tengah lingkaran yang besar dikurang luas lingkaran kecil, jadinya 154. Oke, betul kan? Karena kan yang mau kita cari cuman ini, yang diarsir aja, ya. Cuman yang diarsir yang mau kita cari, sehingga kalau udah kita dapat ini, semua ini, ya termasuk yang kecilnya, berarti untuk yang mencari yang diarsir aja, berarti yang ini, yang setengah lingkaran yang besar kita kurangi yang lingkaran kecil ini, ya, sehingga kita dapat luas dari yang diarsir ini ya. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum untuk yang mengerjakan ya. Untuk yang lain berarti enggak dapat nilai tambahan ya. Baik, untuk kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita. Berarti sekarang kita masuk ke panjang busur dan luas juring ya. Di sini antum bisa lihat panjang busur dan luas juring. Yang mana kemarin panjang busur? Kita lihat kembali gambarnya. Panjang busur yang mana? Di sini. Yang lengkungannya kan, contohnya A ke D, berarti AD-nya ya kan, yang sebelah luarnya, lengkungannya. Kemudian B, BD ya kan, disebut sebagai panjang busur. Kemudian B, A sebagai panjang busur kan. Oke, baru luas juring. Juring yang mana? Juring. Juring yang mana ini? Juring yaitu misalkan antum punya ini pizza. Antum ingat pizza ataupun kue kan? Baru dipotong, biasa pizza kan bentuk seperti ini dia, dipotong. Ya kan, dibagi-bagi yang antum makan. Ya kan, itu yang disebut sebagai juring, luas juring ya. Baik. Berarti sekarang kita masuk mencari panjang busur dan luas juring. Panjang busur AD, ya AD antum lihat yang ini tadi. AD misalkan ya, panjang busur AD sama dengan besar sudut, ini besar sudut ya dibaca, besar sudut AOD per 360. 360 ini apa? Derajat, yaitu besar sudut satu buah lingkaran ya, 360 derajat. Jadi di sini besar sudut AOD, berarti yang mana AOD tadi? Misalkan ditanya panjang AD kan tadi kan, berarti yang dibuat pertama yaitu besar sudut AOD. AOD gitu ya. Berarti besar sudut ini, yang di tengah ini. Ya, AOD. Yang itu ya. Yang mana? Yang lengkungnya itu. Yang lengkungnya. Ya, nggak ikut dah. Untuk lebih jelas bisa antum lihat yang ini. Misalkan panjang busur POQ kan, berarti yang ininya. Untuk contoh soal nanti yang ini. Yang di sini. Sudut yang ini, sudut antara ini dan ini. Garis dua jari-jarinya, ya yang di sini.
Oke. Ya. Berarti di sini sudut dari besar sudut AOD per 360 dikali keliling lingkaran. Panjang busur tadi kan yang bagian luarnya kan, bagian kelilingnya. Makanya di sini juga dia dikalikan dengan keliling lingkaran, ya. Kemudian yang kedua yaitu luas juring AOD. Ya. Luas juring AOD yaitu besar sudut AOD juga tetap, sudut yang tadi juga tetap per 360 derajat kemudian dikali luas lingkaran. Kalau tadi dikali keliling, kalau luas juring dikali luas lingkaran, ya. Itu aja bedanya. Oke. Baru luas tempereng. Tempereng kemarin yang mana? Yaitu yang mana yang antum dari gambar ini? Yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini kan luasnya yang diarsir. Ya. Atau yang ini yang E ini yang ditulis dengan huruf E besar, ya. Ya kan? Itu temperengnya kan? Berarti yang ini kan tadi bentuk seperti pizza ini luas juring. Kemudian yang ini panjang busur, berarti luas temperengnya yaitu luas juring AOD kurang luas ini segitiga, ya. Ini kan tinggal jadi segitiga dia. Segitiga ADO, ya. Itu nanti rumusnya. Ya. Segitiga AOD, ya. AOD kan segitiga ini. Yaitu luas juringnya dikurang luas segitiga ini. Sehingga tinggal ini dia, tinggal yang diarsir ini, ya. Luas yang di tempereng ini. Iya. Baik, itu nanti aja kita bahas. Sekarang kita masuk ke hubungan antara sudut pusat dan panjang busur dan luas juring, ya. Jadi ada sering nanti soal diketahui misalkan ini di antara 3 dari 4 ini, ya, ataupun ini 3 dari 4 ini, ataupun 3 dari 4 yang ini, ya. Jadi bisa antum cari dengan membandingkan perbandingan. Antum ingat perbandingan kelas 7 yaitu dikali silang, ya. Berarti antum buat ini yaitu sudut AOD per 360 derajat sama dengan panjang busur AD per keliling lingkaran. Ya, ingat panjang busur berarti panjang busur hubungannya dengan keliling lingkaran, ya. Baru sama dengan luas juring AOD per luas lingkaran, ya, luas juring luas lingkaran, ya. Jika diketahui 3 dari 4 ini misalkan, diketahui sudut AOD-nya misalkan 60 kan, baru sudut lingkaran kan tetap dia 360 derajat, baru diketahui panjang busur AD misalkan, ya, nilai tertentu, ya. Kemudian ditanya keliling lingkarannya, bisa antum gunakan langsung dengan rumus ini membandingkan, yaitu dengan mengkali silang, ya. Dengan mengkali silang di sini, ya. Nanti kita buat contohnya. Baru yang kedua, hubungan antara sudut pusat, panjang busur dan luas juring, ya. Yaitu ini, seperti ini dia, yaitu sudut AOD. Coba diaktifkan apanya? Videonya, ya. Sudut AOD per BOD sama dengan panjang busur AD per panjang busur BD sama dengan luas juring AOD per luas juring BOD, ya. Baik, kita masuk ke contoh. Biar nggak bingung. Pertama kita buat contoh di sini, antum lihat, ya, ada lingkaran POQ. Ya, ada lingkarannya, sebuah lingkaran, kemudian dibuat POQ ini sebagai apa? POQ yaitu luas juring, ya kan? POQ. PQ sebagai
busurnya ya kan. Kemudian ya, jika jari-jari OP kan jari-jari, diketahui 14 cm. 14 cm ya, maka ditanya panjang busur PQ. Apa tadi rumus panjang busur? Kita jawab. Apa tadi rumus panjang busur? Sudut AOD per 360 derajat. Panjang busur AD berarti kayak gini kan. Ingat lambangnya ya, panjang busur AD sama dengan ya PQ ya, bukan AD lagi. PQ sama dengan, berarti sudut apa di sini, di atas ini? Sudut POQ per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Apa rumusnya? Diingat lagi keliling lingkarannya. Apa rumus keliling lingkaran? Yaitu pi dikali 2pi kali 2pi kali R kan? Oke. Ya, berarti tinggal kita masukkan nilainya, tinggal gitu kan? Kalau ini PO sama dengan 14 berarti OQ berapa? 14 juga ya. Jadi semua jari-jari itu ke arah mana antum tarik garis, nilainya kalau ditarik dari titik pusat yaitu panjangnya sama ya. Kemudian kita masukkan nilainya. Sudut POQ berapa? 90. Dari mana 90? Siapa yang jawab tadi? Abdurrahim. Dari mana Abdurrahim? Karena ada garisnya saling sama-sama tegak lurus. Sama-sama tegak lurus. Di sini ada tanda siku-siku ya. Antum juga harus pandai mengenali tanda. Ini Afwan kena coret tadi ya. Antum harus pandai mengenali tanda, yaitu kalau tanda siku-siku sudutnya 90 derajat ya. 90 per 360 dikali 2 dikali pi. Pi berapa kita pakai pi-nya di sini? R-nya 14 berarti 14 saja. Biar mudah. lebih mudah, yaitu kita lihat dulu jari-jarinya kelipatan 7 atau enggak. Kelipatan 7 berarti kita pakai 22 per ya. Kalau enggak kelipatan 7 baru antum pakai 3,14 ya. 22 per 7 dikali berapa nih? 14 ya kan? Berarti di sini yang bisa dicoret yang mana? Coret. Tinggal 2 kan? Baru yang ini bisa juga kita coret. 0 dengan 0 coret. Baru 9 dengan 36 bisa disederhanakan atau enggak? Masa enggak bisa? Berapa disederhanakan? Sama-sama dibagi 9 kan? Berarti 1 per sama-sama dibagi 9. Bisa 9 bagi 36 bagi 9 kan bisa. Hasilnya berapa? Yaitu 4. 1/4 dikali 2 kali 22 kali 2 kali 2 88. Berarti Anda tulis di sini ya. Sama dengan 88 per 4. Berapa? Sama dengan 22. Panjang busur berarti satuannya centimeter di sini ya. Panjang busur centimeter gitu. Gampangnya tinggal antum masukkan nilainya kan kalau ini. Kita masuk ke contoh yang kalau luas baru pakai kuadrat ya. Kalau panjang berarti enggak pakai kuadrat kan. Kita masuk nomor 2. Yang dijawab Abdurrahim tadi. Sudut siku-siku antum ingat lagi. Siku-siku di Pitagoras. Pelajaran Pitagoras kita kemarin kalau sudut di siku-sikunya yaitu 90 derajat ya. Pokoknya kalau ada tanda seperti ini, bentuk kotak dia, berarti dia gini, coba lihat.
Bentuk kotak seperti ini dibuat, berarti dia 90 derajat. Ataupun biasa dibuat juga gini. Bisa dibuat tandanya gini juga. Itu juga artinya 90 derajat juga ya. Ada dua tanda dia biasa. Baik, kemudian kita masuk ke contoh nomor 2. Di sini ada lingkaran apanya? Lingkarannya seperti ini. Baru diketahui yaitu AOB yaitu apa? Juringnya kan? Juring AOB. Kemudian sudut AOB yaitu 120 derajat. Baru yang kedua yang diketahui yaitu jari-jari OB. OB berarti 7 cm. Berarti OA berapa? 7 cm juga kan? Baru ditanya luas juring AOB. Apa tadi rumusnya? Luas juring AOB sudut AOB dibagi 360 derajat keliling atau luas? Luas kan? Luas lingkaran apa rumusnya? Pi kali R kuadrat kan? Udah, berarti tinggal kita masukkan rumusnya ya. Yang atau nilainya berapa? AOB 120 derajat per 360 derajat dikali ini berapa kita pakai? Pi-nya tetap 22/7 ya, karena kelipatan 7. 22/7 dikali 7 dikali 7. Ya kan? Sama dengan berapa ini? Ini bisa kita coret. 12/36 berapa? Sama-sama dibagi berapa? Yang lebih besar lagi bisa enggak? Bagi 12 bisa atau enggak? Gitu aja dulu ya. Antum lihat dulu 12. Bisa enggak dibagi 12/36? Yang mulai dari yang terbesar dulu biar cepat dia menyederhanakan ya. 36 kan bisa dibagi 12, berarti 1/3. Baru di sini yang ini dicoret dan coret. Berarti 7 kali 22. Kok 44? 7 kali 22 dikali 7 sama dengan 154 ya. 7 kali 2 14 ya 154. Berarti sama dengan mana buat sini 154/3. Berapa ini? Sama dengan yaitu 51,3 ya. 51,3 33 gitu ya. Ini pun masih mudah, yaitu antum tinggal masukkan nilainya ya kan. Waktu kita masih ada enggak? 1 menit. Untuk contoh yang nomor 3 dan nomor 4 mungkin kita bahas minggu depan lah berarti ya, insyaallah. 3 dan latihannya nanti kalau ada antum ya anak kirim di grup ya. Antum lihat aja nanti di grup. Baik, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih atas perhatian antum, semoga bermanfaat. Ada enggak pertanyaan lagi di sini tentang ini contoh yang 2 tadi? Enggak ada ya, jelas ya. Hasilnya itu boleh dibulatkan nggak kalau misalnya ada koma-koma? Antum ingat berarti pembulatan berarti di atas 5, misalkan 51,33 itu dibulatkan kemana itu? 333 misalkan. Antum mengambil 2 di belakang koma, berarti antum kalau yang
tidak di atas 5. Kalau yang di atas 5 berarti dibulatkan menjadi misalkan 36. Bisa antum bulatkan ke 4, 51,4 kan? 51,37 misalkan. Bisa antum bulatkan menjadi 51,4 gitu ya. Kalau di bawah misalkan 33 berarti bisa antum bulatkan menjadi 51,3 gitu ya. Enggak bisa antum bulatkan ke 4. Ya gitu. Biasanya diminta 2 di belakang koma ya. Itu tinggal antum ingat yaitu bagaimana cara pembulatan ya. Baik, waktu kita habis. Terima kasih perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.